Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua sudah dengan baik, dengan khidmat, dengan serius, dengan sungguh-sungguh menyaksikan debat kedua calon wakil presiden Republik Indonesia. Kami dari paslon nomor 2, di mana calon wakil presiden kami, Mas Gibran Rakabuming Raka, nomor urut 2 ya, dari Prabowo Subianto bahkan juga Gibran Rakabuming Raka. Kita akan adil, Fat. Kita akan mencoba untuk menghadirkan masing-masing konvers nanti dari nomor urut 1 bahkan juga nomor urut 3 ya, Alfat ya. Tapi kita komentari dulu tadi nih, karena yang baru muncul dari pasangan nomor urut 2, Pak Prabowo Subianto yang mewakili Gibran bicara hanya Pak Prabowo saja dan kemudian memberikan nilai 9,9 untuk penampilan Gibran malam hari ini. Apakah kemudian penilaian itu sesuai dengan apa yang dinilai juga oleh para panelis kita pada malam hari ini? Prof. Budrajat mungkin punya penilaian tersendiri untuk Gibran Rakabuming Raka. Baik, terima kasih. Saya kira kalau disimpulkan dengan satu kata, itu amazing and beyond expectation. Ya. Saya kira kita bisa menyaksikan bagaimana argumen gagasan dari 3 cawapres ini yang luar biasa dan yang penting kita lihat pesan besarnya ya. Kalau kayak tadi Mas Gibran fokus kepada keberlanjutan dan juga bagaimana menyempurnakan dan mempercepat, sementara Gus Imin tadi menggarisbawahi pentingnya untuk semua. Bagaimana adil makmur itu untuk semua. Dan bagaimana caranya, tadi bagaimana perubahan itu dilakukan. Jadi perubahan ini ditekankan, sedangkan Pak Mahfud menggarisbawahi bahwa pembangunan ekonomi itu nggak terjadi. Ekor berapapun nggak akan tercapai, pertumbuhan ekonomi nggak akan tercapai apabila penegakan hukum tidak dilakukan, pemberantasan korupsi yang tadi dibilang dari yudikatif, dari legislatif maupun eksekutif. Kalau di masa lalu kita mengenal sentralisasi korupsi, sekarang desentralisasi korupsi, korupsinya berjamaah dan juga bersoft-soft. Nah saya kira ini yang paling penting untuk digarisbawahi dari 3 cawapres tadi. Demikian Mbak. Oke, terima kasih Prof. Sekarang saya ingin ke Mas Khairul Umam. Kalau dari Mas Umam seperti apa? Ya, ada sesuatu yang cukup menarik dan barangkali juga cukup mengejutkan. Karena bagaimanapun juga tadi yang kita diskusikan, Gibran selama ini termasuk yang di underestimate, dia menjadi bagian dari underdog. Tetapi dalam kesempatan ini setidaknya dia bisa menjawab kritikan itu. Menurut catatan saya, Gibran tadi tampil langsung cukup prima, dia tampil menyerang, dia tidak defensif. Dan di saat yang sama dia membuat poin-poin yang cukup menarik, terutama di sisi aspek ekonomi digital, kemudian IKN, kemudian di saat yang sama ketika bicara tentang infrastruktur sosial, dia mengalami kekalahan di situ. Tetapi kemudian dia kembali bangkit lagi ketika bicara tentang instrumen pertanyaan yang tampaknya dipersiapkan secara serius, bicara dengan carbon capture and storage, dan juga SGIE, yang tampaknya ini adalah ilmu lama yang dulu dipakai Pak Jokowi dengan penggunaan pertanyaan TPID. Dan betul, ternyata gimmick itu, materi pertanyaan semacam itu masih cukup efektif untuk menghantam lawan. Nah kemudian di sisi yang lain, Pak Mahfud sendiri tampil cukup optimal. Pak Mahfud langsung menyerang juga dan tidak menunjukkan keengganan, keseganan berhadapan dengan anak presiden. Dan di saat yang sama kemudian Pak Mahfud juga memperkuat, seperti yang kita bayangkan tadi, beliau akan memperkuat dalam konteks penguatan pembangunan ekonomi dari sisi penegakan hukum. Dalam konteks tertentu itu bagus, kuat, tetapi memang terkesan agak monolitik. Karena lagi-lagi apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, yaitu penegakan hukum. Nah ini yang kemudian cukup menarik.
Adapun kemudian Caimin dalam konteks selepet Imin itu tentu cukup menarik ya sebagai sebuah gimmick politik. Tetapi dalam konteks ini tampaknya perlu diperkuat dengan materi yang lebih optimal, sehingga kemudian tadi penekanan dalam konteks selepetnomics menekankan pada aspek keadilan, tetapi dalam konteks perdebatan tadi Caimin mungkin barangkali ada rasa enggan untuk menghantam secara terbuka, sehingga yang ada malah beberapa kali Caimin terkena 2 kali selepet dari Mas Gibran tadi. Nah ini dinamika dari sebuah debat, tetapi secara umum kita patut berikan apresiasi kepada 3 cawapres yang ada. Oke, Baik. terima